Baik, kita review kembali materi minggu yang lalu ya, kita membahas tentang konsep grafika komputer. Jadi pada dasarnya sudah kita bahas kemarin, grafika komputer ini adalah salah satu bidang ilmu komputer yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, di slide sebelumnya ini kita membahas tentang sejarah ya, perkembangan tentang komputer sampai dengan munculnya grafika komputer ini. Ini materinya. Kemudian komputer awalnya kemarin kita sudah bahas di sini. Jadi seperti sekarang kita tahu kalau di saat sekarang itu komputer sudah begitu canggih gitu ya. Sudah begitu canggih, begitu pesatnya perkembangannya, bahkan dalam setiap bidang kehidupan kita sudah dibantu oleh komputer. Namun sebetulnya pada saat awal mula munculnya komputer ini tidak seperti sekarang. Jadi komputer pada saat pertama kali ditemukan itu adalah dia dikenal dengan istilah mainframe ya. Ukurannya pada saat itu begitu besar ya, ukurannya sangat besar. Kemudian dikelola oleh banyak orang, ya. Kemudian membutuhkan daya yang sangat besar serta kemampuannya juga terbatas. Karena pada saat awal mulanya ada komputer itu kan kalau kita mengenal dia sebagai, atau dari asal katanya to compute, jadi sebagai alat bantu hitung. Namun seiring waktu dengan jumlah data yang terus berkembang, kemampuannya pun berubah ya. Tadinya hanya digunakan untuk menghitung, ada kemampuan untuk mengetik, kemudian dilengkapi juga dengan aplikasi-aplikasi lain ya, seperti suara, video, dan seterusnya. Jadi berkembang seperti sekarang. Nah, kemudian berikutnya, data tadi adalah kumpulan fakta ya. Kemarin kita bahas data adalah sekumpulan fakta yang tercatat ya. Misalnya sebagai contoh dalam papan ini adalah menunjukkan data kecelakaan ya. Jadi data itu adalah berupa catatan, fakta yang terungkap atau fakta yang tercatat. Namun biasanya ketika kita melihat data seperti ini, kita masih belum bisa mengambil sebuah kesimpulan. Masih belum bisa memutuskan ya, atau mengambil sebuah kesimpulan, belum bisa membandingkan dengan data yang lain. Nah, ini sebagai contoh misalnya papan di jalan tol ini adalah yang menunjukkan data kecelakaan. Tapi data ini masih sifatnya hanya pada satu waktu tertentu. Artinya kalau data ini kita kumpulkan ya dari periode sebelumnya, itu bisa menjadi sebuah informasi ya, sehingga dari informasi itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau bisa mengambil sebuah keputusan ya. Nah, kemudian grafika komputer ini adalah tadi satu bidang ilmu komputer yang mempelajari tentang cara untuk meningkatkan dan memudahkan komunikasi antar manusia dan mesin komputer. Dengan cara apa? Membangkitkan, menyimpan, memanipulasi gambar, model suatu objek dengan alat bantu komputer. Jadi seperti tadi data-data yang sifatnya tadi angka, yang begitu banyak, begitu besar, kemudian diolah, ya, disajikan dalam bentuk grafik, sehingga tadi mampu meningkatkan komunikasi antara manusia dan komputer, sehingga kita melihatnya bisa lebih mudah, tampilannya lebih menarik, dan seterusnya. Grafika komputer itu memungkinkan untuk berkomunikasi tadi dengan gambar, bagan, diagram, ya, sehingga audien lebih memahami apa pesan yang akan disampaikan. Grafika komputer juga banyak digunakan untuk menyajikan secara visual berbagai informasi dari berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau kita bicara grafika komputer saat ini bukan hanya untuk bidang ilmu komputer saja, tapi pemanfaatannya grafika komputer ini sudah dalam berbagai bidang. Penyajian informasi secara visual menggunakan grafik komputer untuk tujuan pemodelan, analisis, dan sintesis banyak dijumpai antara lain pada bidang rekayasa, arsitektur, kedokteran, ekonomi, dan bidang lainnya. Nah, nanti di sesi kedua kita akan bahas apa saja pemanfaatan dari grafika komputer ini. Grafika komputer adalah teknik cara penyampaian ya, cara penyampaian pesan, gagasan,
informasi pikiran, ya, kesan perasaan melalui penggandaan dengan cara cetak dan disajikan kepada halayak. Jadi sebetulnya grafika komputer itu munculnya dari sebuah ide pemikiran. Kemudian pemikiran itu diaktualisasikan dalam sebuah konsep, ya, kemudian diimplementasikan mungkin dengan sebuah aplikasi, setelah terwujud, setelah terbentuk, dicetak sehingga bisa dipublikasikan. Grafika komputer merupakan teknologi yang memungkinkan hasil pikiran tokoh ratusan bahkan ribuan tahun lalu sampai kepada kita dalam berupa hasil cetakan. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang dulu, ya, ide-ide yang dulu mungkin masih bisa kita nikmati, masih bisa kita pelajari sampai dengan hari ini dengan adanya alat bantu grafik komputer ini. Karena jasa grafika komputer juga, maka segala urusan manusia modern dipermudah atau sudah merupakan suatu mekanisme yang tidak mungkin ditinggalkan sejak sebelum lahir sampai dengan liang lahat. Bahkan beberapa tahun sebelum manusia di alam kubur, setelah manusia di alam kubur masih memerlukannya, terutama yang berkenaan dengan kontak tanah pemakaman. Jadi gini, zaman sekarang itu bayi masih di dalam kandungan itu sudah bisa dilihat, ya, dengan citra USG, itu berarti memanfaatkan grafika. Kemudian mendesain misalnya ketika memperingati 40 hari. Nah, di sini dijelaskan bahkan sudah di alam baka pun masih memerlukannya. Kemudian desain untuk 100 harian dan seterusnya. Ya. Jadi ketika sudah tiada pun, ya, masih memerlukan, atau mungkin dari pemakaman tadi. Ini beberapa manfaatnya mulai dari bungkus korek api, ijazah, buku rapor, buku pelajaran, koran, sertifikat, surat keterangan nikah, kemudian perangko, uang kertas, faktur, kwitansi, STNK, dan sebagainya. Ini adalah hasil dari teknologi grafika. Kemudian ini sejarah perkembangan grafika komputer. Kemarin sudah dibahas, ya, juga ini. Dari mulai 1950 itu mulai ditemukannya cathode ray tube, ya, atau kalau kita mengenal si monitor lah simpelnya, ya. Jadi ini mulai dikembangkan, kemudian 1963, nah ini mulai muncul dianalisis teorinya dari sebuah tesis, ya, mengenai grafika komputer interaktif yang dibahas oleh Ivan Sutherland, ya. Ini adalah awal mula, ya, cikal bakal teori grafika komputer ini. Kemudian 1964 mulai dimunculkan adanya CAD, Computer Aided Design, dan Computer Aided Machine. Kemudian 1970 ada teknologi vektor, ya. 1970-an perkembangan grafika agak terhambat, ya, karena mahalnya hardware. Jadi kebutuhan sudah meningkat sementara ketersediaan stok terbatas. Maka di era ini perangkat keras atau hardware, ya, cukup mahal. Kemudian berikutnya kita lihat di 1980-an, ya. Ini ditandai dengan adanya microchip, ya. Kemudian 1980-an pertengahan itu ada komputer grafik dan workstation, ya. 1980-an akhir adanya graphical user interface. Jadi sudah mulai menggunakan GUI, ya, mengaplikasikan GUI, adanya bitmap, kemudian penggunaan komputer juga meningkat, ya, ditandai dengan adanya personal komputer, gitu, ya, atau PC. Kemudian berikutnya di akhir 1980-an ada X-Window, yaitu penggunaan lingkungan sistem grafika dengan GUI dalam sistem komputer terdistribusi atau multi vendor. Dan 1990-an awal itu sudah muncul sistem operasi yang disebut dengan Windows, ya, seperti yang sekarang banyak dipakai juga. Jadi Windows ini mulai mendominasi penggunaan untuk sistem operasi. Nah, di 90-an ini, ya, saya mengalami betul ketika terjadinya generasi, gitu, ya, mengalami generasi perkembangan komputer dari mulai
sistem operasi DOS ya. Jadi waktu saya SMP itu saya kursus ya, waktu itu masih DOS, belum ada Windows gitu ya. Saya waktu itu kursus namanya WordStar. Jadi mungkin ada yang tahu atau tidak nih? Kayaknya udah nggak ada yang tahu ya sekarang mungkin. Jadi WordStar itu dioperasikannya dengan sistem operasi masih berbasis DOS. Kemudian nyimpen datanya di mana? Nyimpen datanya di disket. Ya, ada yang tahu disket? Kalau tahu mungkin tahu ya, tapi ada yang sekarang udah paling mungkin udah nggak pernah menggunakan gitu ya kalau jam sekarang. Jadi saya dulu masih pakai WordStar, di mana kalau kita mau buat dokumen itu kalau kita harus menentukan batas marginnya itu dengan seperti coding. Jadi kalau batas atas MT, batas bawah MB, batas kiri LM, left margin, batas kanan RM berapa gitu, RM 5, LM dan seterusnya. Ya jadi kayak di Pascal lah, kalau mungkin Anda pernah belajar Pascal seperti itu di tadi kita untuk pengolah kata gitu ya. Kemudian berkembang dari pengolah kata. Kalau di Excel-nya itu ada namanya WYSIWYG gitu ya. What you see is what you get gitu. Lotus namanya aplikasinya Lotus ya. Kalau sekarang kita mengenal namanya Excel. Nah, di beberapa tahun berikutnya muncullah Windows ya. Windows ini sudah mulai tadi dengan tampilan yang menarik gitu ya, dengan sistem operasinya yang kalau di DOS itu, kalau di versi DOS itu jadi kita disket menghidupkan itu harus ada booting untuk disket dulu gitu ya. Itu saya ngalami seperti itu komputer ya. Kemudian berikutnya ketika sudah ada Windows itu tampilannya menarik tadi dengan adanya GUI ini. Jadi lebih mudah juga karena kita tidak perlu pakai seperti tadi mengatur margin dan sebagainya, tidak perlu pakai menghafal, mengetik gitu ya. Cukup kita dengan mengoperasikan saja seperti yang sekarang mungkin Anda biasa menggunakan Microsoft Word ya. Kemudian saya 95 kalau nggak salah mulai kuliah itu ya di kampus itu internet masih belum seperti sekarang gitu ya. Jadi di kampus itu lab internet itu hanya ada satu dan itu kita dijadwal. Kalau mau pakai internet itu dijadwal. Belum ada WiFi zaman itu. Ya HP juga masih jarang gitu ya. HP itu di beberapa semester setelah saya kuliah itu baru ada. Itu pun yang punya hanya beberapa orang aja dosen. Gitu ya. Saya di akhir-akhir kuliah baru punya HP karena masih jarang. Jadi ada lab internet, bahkan ada lab itu yang memang dia dikhususkan satu lab itu DOS. Ya, jadi zaman saya kuliah masih ada itu DOS, masih dipelajari ya. Namanya lab sistem operasi. Ada lab sistem operasi, ada multimedia, ada lab internet, ada lab jaringan, ada lab hardware dan sebagainya. Seperti itulah. Itu perkembangannya ya. Jadi sekarang sudah begitu pesat ya. Di waktu kuliah itu kalau tadi waktu saya kursus itu masih pakai disket ya, kuliah masih pakai disket sih. Cuman sudah mulai muncul waktu itu CD. Ya, CD RW. Jadi kita menyimpan dokumennya kapasitasnya lebih besar. Kemudian daya simpannya mungkin lebih lama. Kalau hard disk kalau apa tadi? Disket itu kan kadang rapet gitu ya. Kadang sering dipakai jadi data nggak kebaca dan kapasitasnya cukup kecil. Hanya berapa mega gitu. Tapi kalau dengan di burning di hard disk itu bisa video kita burning, bisa lagu, bisa dokumen, kapasitasnya cukup banyak gitu ya. Belum ada flash disk waktu itu. Nah, kemudian berkembang lagi ada flash disk, ada eksternal hard disk. Sekarang sudah beralih ke cloud gitu ya. Itu sekilas perkembangannya. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan dari yang tadi sebetulnya. Tadi rangkumannya saja diilustrasikan dengan gambar, kalau tadi penjelasan saja. Nanti bisa dipelajari ya. Slide-nya sudah saya share di Google Class, nanti silakan diunduh. Kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir untuk sesi 1 ini. Jadi ini prinsip kerja grafika komputer tadi berawal dari pikiran atau ide seseorang ya, dari seorang desainer atau kreator, dia berpikir, dia punya ide,
kemudian ide itu dibuat konsep, ya, dari konsep kemudian diimplementasikan dengan aplikasi, kemudian menggunakan berbagai tools Piranti, kemudian dicetak, ya, di print out, kemudian disajikan mungkin yang bisa dinikmati ini dalam bentuk baliho, banner, ya, dan seterusnya. Nah, ini materi pertama tentang pengantar grafika komputer. Ada pertanyaan mungkin sebelum dilanjut ke materi kedua?